Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin dengan NIM 1965024 dari kelas Praktikum Sistem Terdistribusi dan Keamanan A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang autentikasi API. Di sini saya menggunakan Laravel Sanctum. Jadi yang pertama kita harus menginstal Sanctumnya terlebih dahulu dengan cara Composer require Laravel Sanctum. Jadi di sini install dulu dengan cara mengetik Composer require Laravel Sanctum. Jika sudah, maka di sini pada http kemudian kernel. Nah, di sini di API maka akan secara otomatis terdapat sebagai berikut. Kemudian setelah itu kita harus mempublish dengan cara PHP artisan vendor publish provider sebagai berikut. Nah, di sini kita harus mempublishnya. Nah, jika publishing complete, selanjutnya membuat resource. Nah, di sini saya membuat resource PHP artisan resource dengan nama resource-nya adalah anime. Jadi di sini resource-nya adalah anime, di mana pada kelas anime ini terdapat function toArray yang mereturn nama dan author, di mana nama dan author ini adalah komponen yang ada dalam database saya. Kemudian kita membuat pada HTTP, kemudian controller kita membuat folder API dan membuat 3 file. Yang pertama ada out controller, kemudian base controller dan anime controller. Nah, pada out controller ini mengextend base controller. Nah, jadi di base controller ini, pada base controller ini terdapat beberapa function. Yang pertama ada function send response, di mana responnya adalah success true, datanya adalah resource, message-nya adalah message, dan mereturn response JSON response 200. Nah, ini adalah pesan jika responnya adalah benar. Nah, jika sebaliknya, jika ada error, maka ini ada send function error. Jika datanya keliru, maka akan di sini terdapat function send error untuk menampilkannya. Jadi di sini responnya adalah success-nya adalah false dan message-nya adalah error. Kemudian selanjutnya adalah out controller. Nah, pada out controller ini terdapat dua fungsi. Yang pertama ada sigin dan sigup. Nah, pada function sigin ini, di sini kita harus masukkan email dan password. Nah, jika sukses, maka akan meng-create token nantinya. Kemudian return this, mereturn send response. Nah, jadi nanti akan memunculkan pesan sukses, kemudian user sign. Jika kita memasukkan email dan passwordnya salah, maka akan mereturn send error dan menampilkan pesan errornya. Kemudian selanjutnya adalah function sigup. Nah, ini function untuk meregistrasi. Jadi yang pertama kita membuat variabel validator, di mana validator ini request. Jadi membutuhkan yang pertama ada nama, email, password, dan konfirmasi password. Nah, jika validatornya fails, maka akan mereturn send error. Jadi nanti jika kita tidak memasukkan salah satu dari komponen ini, maka akan memunculkan pesan error. Kemudian jika kita sukses masukkan semuanya, maka akan mereturn responnya sukses, user created successfully, dan juga akan meng-create tokennya. Jadi akan meng-create token. Kemudian untuk anime controller, selanjutnya anime controller. Nah, pada anime controller ini terdapat beberapa function. Yang pertama ada function index. Yang pertama ada variabel anime sama dengan anime all. Mereturn this send response anime resource collection anime ditampilkan.
Nah, ini untuk menampilkan semua data animenya. Kemudian ada function create. Nah, function create ini berfungsi untuk menampilkan untuk membuat atau meng-create data anime. Kemudian function show ini untuk menampilkan data anime berdasarkan ID-nya. Kemudian terdapat function update. Nah, ini function update ini untuk mengupdate data. Nah, di sini dibutuhkan nama dan author. Kita mengupdate data nama dan author. Kemudian ada function destroy. Ini fungsinya berfungsi untuk menghapus data. Kemudian selanjutnya pada root-nya, di sini root api.php. Nah, untuk root dan PHP ini kita membutuhkan 3 file tadi. Yang pertama ada anime controller, kemudian out controller, dan base controller. Nah, untuk rootnya yang pertama dengan metode post, kemudian rootnya login, out controller kelasnya login. Kemudian untuk register dengan metode post, kelasnya adalah signup. Kemudian untuk middleware, out sanctum, group function, root, resource, anime controller class. Nah, jadi ini untuk menampilkan pada anime controllernya. Kemudian kita langsung coba saja di Postman. Jadi yang pertama untuk di sini kita juga bisa melihat list dari rootnya. Di sini kita bisa menggunakan PHP artisan root list. Di sini rootnya atau URL-nya di sini terdapat API anime. Kemudian ada login dan juga register dengan metodenya sebagai berikut. Ada get, post, put, delete, dan post. Kita coba yang pertama, kita coba register. Ini adalah register. Kemudian di sini kita yang dibutuhkan adalah yang pertama nama, email, password, dan konfirmasi password. Di sini kita coba aji gitu, kemudian kita buat aji@gmail.com dengan password 1-5. Kita lihat dulu di sini di database-nya. Nah, di sini terdapat satu data ya yang pertama. Kemudian kita coba send. Mohon maaf, ini kita pakai metode post, kemudian kita send. Nah, maka user created successfully. Datanya kita juga mendapatkan token namanya Aji. Kita coba cek di database. Nah, akan tercreate ini nama, email ini. Kemudian kita coba sign tadi rootnya adalah login. Kita coba login. Nah, yang dibutuhkan login adalah email dan password. Nah, di sini user sign dan kita copy tokennya, kita juga mendapatkan tokennya. Kemudian kita coba melihat API-nya. Ini method get, kita send. Nah, di sini muncul data dari API-nya. Nah, sebelum kita mendapatkan data ini, kita harus memasukkan yang pertama yaitu tokennya. Jadi di sini kita harus masukkan tokennya. Jadi di sini type-nya bertoken, kemudian tokennya, dan kita send. Maka akan muncul jika tokennya tidak kita isi. Nah, maka tidak akan muncul datanya. Jadi kita harus mengisi terlebih dahulu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang autentikasi REST API. Apabila ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.